Ibu, jam menunjukkan pas jam 13.00 Bapak Ibu waktunya. Kita akan mulai Bapak Ibu. Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Bapak Ibu, salam dan bahagia Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari lanjutan Bapak Ibu dari program PGP ya, dari program guru penggerak yang Bapak Ibu sudah jalani sejak beberapa minggu lalu. Bapak Ibu sudah belajar modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. Di modul 1.2 kemarin Bapak Ibu sudah belajar tentang nilai dan peran Bapak Ibu sebagai pemimpin guru penggerak. Nah, sekarang Bapak Ibu akan belajar bagaimana Bapak Ibu tentang visi guru penggerak. Oke. Namun sebelum itu Bapak Ibu, ya, materi ini judulnya adalah visi guru penggerak Bapak Ibu dikembangkan oleh Bapak Aditya Dharma Bapak Ibu. Nah, ini orangnya Bapak Ibu ya. Ya sama-sama pakai kacamata, mau beda saja. Yang Pak Aditya Dharma itu yang pakai batik warna coklat Bapak Ibu ya. Jangan salah Bapak Ibu ya. Ini Pak Aditya Dharma. Beliau adalah founder dan direktur program pengembangan inovasi Sinambung Indonesia. Nah, sedangkan saya sendiri, nama saya adalah R. Irwan Dewayanto, Bapak Ibu. Kalau ada yang pernah di kelas saya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi. Ya, saya sehari-hari adalah profesional trainer dan coach, Bapak Ibu. Sebelumnya saya bergabung di sebuah perusahaan financial dulu selama 12 tahun lebih sebagai trainer. Kemudian saya kembangkan diri saya bukan hanya sebagai trainer, tapi sebagai coach. Dan saat ini saya banyak juga menjadi coach di banyak perusahaan Bapak Ibu, di UMKM, perbankan, universitas ya Bapak Ibu. Dan saat ini saya bergabung sebagai trainer dan coach di program guru penggerak ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau join bergabung di medsos saya ya Bapak Ibu, di Facebook silakan Bapak Ibu masuk saja. Di Facebook namanya Irwan Dewayanto dan di IG namanya juga @irwandewayanto sama Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja mulai karena waktu kita cukup terbatas. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, ini adalah domestikasi atau kesepakatan kelas kita ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan yang pertama Bapak Ibu tolong diusahakan jika memungkinkan Bapak Ibu open cam Bapak Ibu sehingga saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang ceria dan penuh semangat hari ini. Kemudian Bapak Ibu dimohon untuk mematikan atau memute mikrofon, dan jika ingin menyampaikan sesuatu, bertanya atau menyampaikan pendapat silahkan raise hand Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu takut bertanya atau menyampaikan pendapat karena di kelas kita ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar bagaimana toh kita membuat visi untuk diri kita sendiri dan bagaimana visi tersebut nanti diwujudkan. Dua itu aja yang kita pelajari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu saling brainstorming. Jika Bapak Ibu sudah ada yang, oh saya lebih tahu Pak, nggak masalah Bapak Ibu, sampaikan aja idenya. Karena kita saling belajar ya Bapak Ibu ya, jadi ide itu nanti bisa dipakai oleh rekan-rekan yang lain Bapak Ibu. Catat hal-hal yang penting Bapak Ibu dan kita usahakan on time ya Bapak Ibu ya. Saya kemarin sudah mencoba selalu meleset, jadi mohon maaf kalau nanti waktunya akan lebih sedikit, tapi nggak masalah Bapak Ibu ya. Ini juga demi kita juga. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak perlu merekam Bapak Ibu karena rekaman sudah dilakukan oleh pihak PGP ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu sibuk merekam sehingga nanti device Bapak Ibu akan penuh dengan rekaman, tidak perlu Bapak Ibu. Baik. Ini kesepakatan kita Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada saya akan langsung Bapak Ibu ke materi kita ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu tujuannya. Ya Bapak Ibu ya.
Oke, tujuannya yang pertama adalah Bapak Ibu, ini tujuan secara umum ya, bisa nanti menetapkan tujuan, membuat perencanaan, dan menentukan cara untuk mencapainya. Itu adalah tujuannya. Kemudian Bapak Ibu sebagai guru penggerak diharapkan nanti mampu menggerakkan komunitas ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan Bapak Ibu saja yang nanti tergerak dan bergerak, tapi juga bisa menggerakkan komunitas untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sedangkan tujuan dari modul ini yang pertama Bapak Ibu nanti bisa merumuskan visi yang menggerakkan. Bisa membuat satu visi yang menggerakkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengupayakan mewujudkan pencapaian visi itu melalui prakarsa perubahan yang positif, apresiatif dengan berkolaborasi. Nah, capaian khususnya Bapak Ibu atau agendanya yang pertama Bapak Ibu bisa mengartikulasikan profil pelajar Pancasila ke dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan itu seperti apa, kemudian menentukan prakarsa perubahannya seperti apa Bapak Ibu ya, kita buat prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, relevan ya Bapak Ibu ya. Memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai atau mewujudkan visi yang Bapak Ibu sudah tulis, kemudian membuat rencana prakarsa perubahannya, ini menggunakan Bagja, dan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mewujudkan rencana tersebut. Oke ya Bapak Ibu ya, ini adalah tujuan dan agenda kita. Oke, saya skip aja ini. Oke, nah sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya akan mulai dulu dengan miskonsepsi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini miskonsepsi bagian pertama. Yang pertama adalah ada miskonsepsi bahwa prakarsa perubahan dalam Bagja itu adalah prakarsa untuk mengubah murid. Bukan tentang perubahan yang dilakukan guru dalam praktek mengajarnya. Nah, ini miskonsepsi pertama ya konsep. Nah, konsep ini sudah kita luruskan Bapak Ibu bahwa prakarsa perubahan yang ada itu sebenarnya adalah perwujudan atau bagaimana Anda mewujudkan visi yang sudah Anda tulis Bapak Ibu. Ya, jadi titik beratnya ke visi Anda Bapak Ibu, ya. Nah, tinggal visi Anda nanti seperti apa. Dan tentu saja karena ketika Anda membuat visi Bapak Ibu, Anda sudah tahu visi besar kita adalah profil pelajar Pancasila dan ada value-nya atau nilainya, salah satu nilainya di modul 1.2 kemarin adalah berpihak pada murid, tentu saja ya harus berpihak pada murid Bapak Ibu ya. Visi ini lebih ke arah visi pribadi dulu. Kemudian pada kolom tindakan Bagja yang kedua ya, pada kolom tindakan Bagja masih berisi jawaban atas pertanyaan bukan tindakan yang dilakukan. Bapak Ibu, Bagja itu bukan merupakan jawaban solusi isinya, tetapi tindakan. Karena yang namanya Bagja itu adalah salah satu cara kita melakukan inquiry apresiatif. Bagaimana kita melakukan penyelidikan, melakukan pengamatan, melakukan apresiasi atas aset atau modal yang kita miliki. Nah, Bagja ini akan dikolaborasikan. Nah, karena dikolaborasikan, maka jawabannya harus merupakan tindakan, bukan merupakan jawaban solusi. Jadi kalau Bapak Ibu masih membuat Bagja menggunakan solusi, kita belajar bersama-sama ya, untuk kita perbaiki sama-sama. Oke, kemudian Bagja adalah satu kerangka yang dapat digantikan dengan SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. Nah, Bapak Ibu, Bagja dan SWOT itu dua sisi yang sebenarnya bisa dikatakan sama tapi sebenarnya berbeda. Bagja itu adalah apa tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi Anda. Itu Bagja. Kalau SWOT itu lebih merupakan perencanaan yang dilakukan ketika Anda ingin meraih sesuatu atau lebih sering dilakukan ketika ada persaingan, misalnya dalam sebuah kompetisi. Tim sepak bola sekolah ibu, Bapak Ibu bertanding dengan tim sepak bola sekolah lain, misalnya Bapak Ibu, atau oke lah Indonesia melawan Jerman, Indonesia melawan Brasil, Indonesia melawan Australia. Maka yang dilakukan oleh pelatih atau coach-nya, Coach Sintayong misalnya Bapak Ibu, dia akan melihat dulu SWOT.
apa kekuatan kita, kelemahan kita, peluang yang dilakukan, ancamannya. Sehingga dia bisa menentukan strategi langkah yang tepat untuk mencapainya. Jadi Bapak Ibu bisa paham ya, di sini perbedaannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk miskonsepsi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang masuk ke visi dulu. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, visi itu sebenarnya adalah dream, impian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mesti bedain ini antara visi dan tujuan. Kalau visi itu satu impian, imajinatif ya, dream. Kalau tujuan itu biasanya ada di sesuatu yang ingin Anda laksanakan. Jadi tujuan itu lebih ke arah sifatnya pengelolaan atau manajemen Bapak Ibu. Itu tujuan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau visi itu lebih ke arah impian Anda. Nah, Bapak Ibu ketika Anda membuat visi, langkah pertama yang harus diperhatikan bahwa Anda itu tidak sendirian di ruangan ini atau di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu itu berada di satu rumah besar, yaitu Kementerian Pendidikan atau rumah besar itu adalah Indonesia, Bapak Ibu. Saya lebih umum aja ya, Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika Bapak Ibu melihat atau membuat visi, visi itu harus sesuai sama persis ya dengan visi Indonesia, visi pendidikan Indonesia, yaitu secara sederhananya disebut profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membuat visi yang melenceng dari profil pelajar Pancasila. Demikian juga sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu kan menjadi bagian dari sekolah. Bapak Ibu juga harus visi tersebut tidak bisa melenceng dari visi sekolah. Visi sekolah sendiri juga tidak bisa melenceng dari visi pendidikan Indonesia. Karena kan sekolahnya ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu selalu ingat ketika Bapak Ibu membuat visi, pertama tujuan besarnya kemana? Rumah kita di mana? Karena rumah kita di Indonesia, maka visi kita profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Bapak Ibu harus ingat, dalam membuat visi itu ada rule of the game-nya, aturannya Bapak Ibu. Nah, aturan atau sesuatu yang harus Anda pegang, aturan yang harus Anda pegang dalam membuat visi itu adalah nilai. Nah, karena Bapak Ibu sebagai guru penggerak, maka nilai guru penggerak harus Anda pegang. Seperti berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan sebagainya yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1-2. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat visi, jangan lupa Bapak Ibu ingat modul sebelumnya. Oh iya, ada nilai. Kemudian filosofi yang mendasari, yaitu KHD. Jadi step pertama Bapak Ibu ingat, oh ada 3 hal yang menjadi dasar saya membuat visi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa seenaknya atau semau gue nih membuat visi. Oke, jelas ya, meski itu impian Bapak Ibu. Oke ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, konsepnya sederhana Bapak Ibu. Jadi konsepnya adalah pertama Bapak Ibu buat dulu kalimat visinya. Kalimat visi itu harus menggambarkan harapan murid dan sekolah. Tentu saja ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kan guru ya. Harus menggambarkan harapan murid dan sekolah. Karena visi itu merupakan harapan dan doa. Kemudian yang kedua, visi itu harus bermakna mendalam dan bisa menggugah diri sendiri dan orang lain. Kenapa begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu sebagai guru penggerak kan harus menggerakkan. Nah, Bapak Ibu ingat di modul 1-2, bagaimana cara kita tergerak Bapak Ibu? Masih ingat Bapak Ibu di modul 1-2? Boleh di-share cara kita tergerak bagaimana Bapak Ibu? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Resen, silahkan. Ada yang mau resen? Nggak apa-apa Bapak Ibu, cara kita tergerak itu bagaimana? Silahkan ada yang mau resen? Ya, Bu Siti Juwaria, silahkan Bu. Gimana Bu cara kita untuk tergerak? Ya, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nanti mohon diluruskan jika kurang tepat. Menurut saya untuk kita bisa tergerak itu yang pertama adalah tentu kita punya pemahaman dulu ya Bapak ya. Oke. Yang menjadi ketika kita punya pemahaman, kemudian kita bisa berkolaborasi gitu ya untuk menyampaikan pemahaman kita, kemudian
berkolaborasi untuk sama-sama melakukan perubahan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Yang pertama punya pemahaman. Betul Bu. Artinya kita harus berlogika dulu. Visi ini masuk di logika enggak? Itu dulu yang dilihat Bapak Ibu. Orang tergerak itu karena logika dulu Bapak Ibu. Oleh karena itu kemarin di modul 1-2 Anda belajar think fast, think slow, itu berpikir cepat, berpikir lambat, fast thinking dan slow thinking ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah emosi Bapak Ibu. Sehingga di modul 1-2 kemarin belajar psikososial. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada 5 kayak seperti orang itu butuh ingin kebutuhan dasar kita ya, 5 kebutuhan dasar. 2 hal itu Bapak Ibu yang menggerakkan. Dan yang paling besar menggerakkan itu sebenarnya emosi Bapak Ibu. Coba kalau nggak percaya Bapak Ibu tanyakan ke diri sendiri apa yang membuat saya tergerak ikut program guru penggerak. Nanti Bapak Ibu tulis jawabannya, nanti Bapak Ibu coba lihat. Pasti emosi Bu yang tergerak. Nah karena emosi maka visi itu harus menggugah Bapak Ibu. Kalau tidak menggugah bagaimana ini? Ya toh visi itu kalau bisa menggerakkan orang lain. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Dan visi itu harus membuat Bapak Ibu tetap bersemangat apapun yang terjadi untuk melangkah maju. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini tentang visi dulu. Nah kemudian yang kedua misinya. Nah misinya di sini langsung dibagi Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana visi itu diwujudkan dulu dalam prakarsa perubahan. Nah nanti kita belajar namanya menggunakan atap. Nah, setelah itu dari prakarsa perubahan, bagaimana Bapak Ibu mengeksekusi visinya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengeksekusi Bapak Ibu tinggal menggunakan apa yang disebut rencana yaitu yang disebut Bagja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Halo? Paham Pak. Paham ya? Sebentar Bapak Ibu, malah hilang semua nih Bapak Ibu. Sebentar Bu, saya tutup dulu. Maaf ya Allah, aku ingin mengingatkan. Baik, sebentar ya Bapak Ibu ya. Gambar Bapak Ibu malah hilang semua ini. Saya cari dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bersama saya Bapak Ibu? Masih Pak. Masih Pak. Baik, kita akan lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lanjut. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu. Nah, ini sederhana aja Bapak Ibu bahwa visi itu adalah apa alasan kita bergabung ya, kemudian bagaimana mewujudkan ini, paradigmanya adalah bagaimana, dan apa yang perlu dilakukan ini adalah what-nya, apa yang perlu dilakukan. Jelas ya Bapak Ibu, atap itu bagaimananya, kemudian bagja itu apa yang perlu dilakukan. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini gambar Bapak Ibu wajahnya menghilang semua ini, saya bingung ini. Saya ceknya kemana ini Bapak Ibu? Hadir Pak. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya oke, baik Bu, tenang aja Bu, saya cari dulu. Karena hilang. Oke Bu. Oke, ini di manakah beliaunya? Kok bisa hilang semua? Oke. Ini tadi klik hilang ya Bu, nggak apa-apa ya Ibu ya. Saya akan lanjut aja, tapi saya nggak bisa lihat Bapak Ibu ini di mana ini Bapak Ibu. Oh ini dia, ketemu sekarang. Oke, nah udah ketemu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Alhamdulillah udah ketemu. Nah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang buat apa sih visi dalam kehidupan kita? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu sebuah film. Nah, film ini bagus Bapak Ibu. Ini cerita Bapak Ibu kalau punya anak-anak suka nonton film Bernard Bear Bapak Ibu. Nah, kita akan nonton Bernard Bear Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan
apa yang Bernard lakukan untuk mewujudkan visinya. Jadi Bapak Ibu lihat dulu visi Bernard mau apa yang dia lakukan, apa yang dia persiapkan, kemudian ketika dia berusaha mewujudkan visinya, apa saja hal-hal yang menarik Bapak Ibu lakukan. Oke Bapak Ibu ya, selesai ini Bapak Ibu nanti boleh resen untuk menjawab. Oke, saya akan klik dulu, nyalakan, semoga kelihatan. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya Bapak Ibu? Jelas, Filmnya Pak, terlihat. jelas. Bentar ya Bapak Iya, Ibu ya. jelas, Pak. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Oke, Jelas, tonton dulu. Iya. Belum mulai ya Pak Bentar, videonya. sebentar. Saya stop dulu presentasinya. Kecampur nanti. Sebentar Bapak Ibu. Udah mulai nih sebenarnya. Bentar ya Bapak Ibu, saya stop dulu videonya. Saya buka lagi. Sabar. Seharusnya sudah. Saya cari dulu videonya di mana ya. Ah, ini dia. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Saya akan ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke, sebentar. Terdengar ya Bapak Ibu? Iya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak ada suara, Pak. Sebentar Bapak Ibu, siapa yang nggak ada suara boleh resen? Saya, Pak. Mana nih? Saya, Pak. Yang lain ada yang terdengar Bapak Ibu? Tidak, Pak. Wah, ini gimana? Tidak ada ya? suaranya, Pak. Ini dari originalnya soalnya. Suaranya kecil sekali Pak di sini Pak. Kecil ya Pak ya. Oke, coba saya keraskan J Pak J. Ini ya dari sini. Oh, ininya saya penuhkan volumenya. Terdengar Bapak Ibu? Belum, Tidak, Pak. belum, Pak. Tidak ada suara, Pak. Belum. Belum terdengar. Bentar ya Bu ya. Oke. Maaf Pak, mungkin pengaruh di ini Pak karena suaranya masuk ke headphone Pak. Ke headphone saya. Saya cabut dulu ya headphone saya ya. Iya Pak. Saya nggak pakai headphone, coba Bapak Ibu. Terdengar Bapak Ibu? Berapa? Iya, Pak. Ya, terdengar, Pak. Benar, Pak. Oke.
Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke, namanya film kartun Bapak Ibu. Akhirnya pasti begitu aneh gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari melihat film tadi Bapak Ibu, kita kaitkan dengan visi nih Bapak Ibu. Oke, apa nih Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu pikirkan. Silakan Bapak Ibu. Boleh resen? Ya, tadi Bu Yuliani Dewi dulu. Ya, silakan Bu Yuliani Dewi. Silakan Bu Yuliani. Oke, mungkin belum siap. Ibu Nani Agustin, silakan. Bukan Ibu. Pak, itu raise hand hanya ketika tadi suara tidak terdengar di Bapak. Oke, baik. Ya. Kalau gitu langsung Bu Nani ya Ibu ya. Ya boleh Silakan, Pak, Bu Nani. silakan. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau dari video yang kita tonton tadi, untuk mewujudkan sesuatu itu kita harus semangat, pantang menyerah apapun jadi, terus terabas apapun halangannya, tetap maju, jangan pernah mundur gitu. Walaupun hasilnya akhirnya seperti apa, tetap maju, pantang menyerah untuk yang kita ingin kita wujudkan nanti. Itu aja yang saya tangkap. Baik Bu, jadi pantang menyerah, maju terus Bu ya, nggak boleh mundur. Oke, yang Ibu lihat seperti itu. Oke, bagus, betul Bu Nani, silakan. Terima kasih. Yang lain, Bu siapa ya? Bu Nadia, silakan Bu Nadia. Nadia Fauzia. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi yang saya tangkap dari video yang tadi kita tonton, lucu ya Pak. Lucu, saya sampai tersenyum-senyum. Di balik itu semua, saya menyimpulkan untuk visi guru penggerak bahwasannya jika kita ingin menanamkan sesuatu atau kita ingin mewujudkan sesuatu itu tidak semudah mungkin gitu. Butuh usaha, butuh effort yang tinggi, itu pun dengan usaha kita tidak tahu gitu hasilnya bagaimana. Jadi selama jadi pendidik, kita tidak boleh menyerah apapun halangannya, rintangan, tetap luruskan dengan baik tekad kita. Soal hasil itu kita pasrahkan sama yang di atas. Seperti itu Bapak. Bu ya, oke. Jadi kita nggak boleh menyerah ya Bu, harus maju terus pantang mundur ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita berusaha, hasil kita serahkan. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya Bu. Tapi saya masih pengen satu lagi, Bu Siti Juwaria. Ketika Ibu melihat peradegan film tadi ya Ibu ya, apa Bu yang ada di benak Ibu kalau dikaitkan dengan, dengan cara saya membuat visi yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Silakan Bu Siti Juwaria, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Tadi ketika melihat video gitu ya, saya langsung teringat dengan langkah-langkah kita membuat visi, kemudian menuangkan ke dalam bagja gitu ya. Tadi kalau lihat Bernard tadi, ketika dia sudah punya visi ya, sudah punya tujuan, kemudian dia berusaha untuk mencari segala sesuatu yang mungkin itu bisa berguna gitu ya, yang ada di sekitarnya, tadi peralatan-peralatan yang dia siapkan sebelum kemudian dia bertindak begitu ya. Itu kemudian sampai pada akhirnya segala peralatan itu sudah dia bawa. Dan ketika sudah bertindak gitu ya, melakukan tindakan menuju kepada visi tadi, dia ternyata menemukan kekuatan ya di dalam dirinya sendiri gitu, bahwa ternyata tidak melulu menggunakan alat gitu, ternyata dengan cakarnya sendiri gitu ya, itu dia bisa sampai kepada tujuannya gitu. Walaupun saya juga agak memandang begini ya, karena mungkin dia sudah merasa tadi, wah saya punya kekuatan nih gitu ya dengan cakarnya juga, tapi jangan berlebihan gitu ya. Kalau ngelihat tadi kan dia sampai percaya diri sekali gitu ya, sampai terus terlalu berlebihan gitu, sampai akhirnya ternyata runtuh gitu ya, apa yang mungkin tadinya sudah dia bayangkan begitu indah gitu ya di puncak itu, tapi ternyata mengalami kegagalan barangkali karena tadi ada kecerobohan, ada kesombongan barangkali gitu ya.
Itu sih Oke, mungkin baik yang Bu. saya pikirkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Namanya juga film kartun Bu. Pasti endingnya itu aneh itu ya. Ya, oke Bu. Oke, Bu Siti Juwaria, betul Bu ya. Kalau kita lihat di film pertama, dia menyiapkan loh semua peralatannya. Bapak Ibu ketika dia menyiapkan peralatannya, ketika Bapak Ibu coba deh buat visi, apa yang dia lihat Bapak Ibu? Dia melihat modalnya dulu, asetnya. Ya kan Bapak Ibu? Dia nggak melihat kelemahannya loh, nggak melihat kesulitannya. Dia lihat dulu asetnya. Saya siapin nih aset saya. Kemudian Bapak Ibu ketika dia memanjat, betul Bu Siti Juwaria, jatuh tuh apa? Palunya ya Bu ya. Kemudian dia menemukan cakarnya. Ternyata dia punya aset juga nih di cakarnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerapkan atau mewujudkan visi, kan tadi dalam mewujudkan visi ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus ingat aset. Nah, Bapak Ibu jangan melihat kelemahannya. Bayangkan kalau Bernard Baer tadi apa namanya, palunya tadi jatuh, ya udah dia menyerah, turun aja Bapak Ibu. Tapi dia enggak, dia mencari aset yang lain, yaitu kukunya. Oke ya Bapak Ibu ya, menarik ya filmnya ya. Nah Bapak Ibu, saya kan tunjukkan satu adegan. Saya pingin untuk Bu Yunita yang belum siapa ya tadi, Bu Yunita Sari, Bu Tara ya, Bu Tara Ulfia dan Bu Tasmodia. Oke, saya pingin Bapak Ibu melihat ada satu yang menarik nih Bapak Ibu. Saya share dulu. Oke. Oke, Assalamualaikum. Salam, silahkan Bu. Nah sekarang Bapak Ibu coba lihat. Nih gambar ini. Nah, dia lihat gunungnya. Oke, Bu Yunita Sari nih. Ketika Ibu melihat sudah siap Bernard Baer lihat gunung. Apa Bu? Nah ini menurut Ibu nih dia ngapain sih kok harus melihat foto gunungnya? Nah silakan Bu Yunita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab ya Bapak. Iya. Kalau saya lihat pertama, gunung ini adalah di Bernard Baer, pasti dia menginginkan cita-citanya, andaikan aku bisa naik ke gunung yang setinggi itu. Itu impiannya sama dengan saya sebagai guru penggerak. Saya punya impian ingin menaik ke gunung yang tinggi itu. Tapi saya harus mempunyai rencana bagaimana cara saya bisa naik ke sana. Saya harus perlu modal, pikiran, dan ilmu agar saya bisa mencapai puncak ke sana. Dan yang satu, saya lihat dari Bernard Baer, dia adalah makhluk yang gagah, beruang yang gagah, yang perkasa, yang gigih, ingin menggapai cita-citanya agar impiannya dapat tercapai. Begitu pula dengan saya sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan visi saya juga bisa tercapai dengan impian yang saya dapat. Amin Bu. Oke, luar biasa Bu. Betul ya Bu ya. Jadi dia lihat itu sebenarnya untuk mengingatkan dirinya loh. Ya toh, nih visi saya. Menggugah dirinya, membuat dirinya tergerak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Sehingga nih mimpi saya mencapai situ. Dia senyum dulu. Namanya kartun ya Bu, pasti ada adegan-adegan yang lucu ya Bu ya. Tapi inilah Bapak Ibu. Jadi sama ketika Bapak Ibu membuat sebuah visi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat visi, visi itu harus dibuat supaya Bapak Ibu tergugah, tergerak Bapak Ibu. Saya dulu ingat waktu saya dulu masih di perusahaan Bapak Ibu, para marketing itu punya visi misalnya pengen mobil gitu ya Bapak Ibu ya. Perusahaan saya kan banyak marketing ya Bapak Ibu, tempelin semua Bu di ruang dia Bapak Ibu gambar mobil yang diinginkan. Setiap hari dilihat, dirasakan Bapak Ibu untuk dia supaya bergerak Bapak Ibu. Ini contoh aja Bapak Ibu supaya dia tergerak, bergerak. Nah itu contohnya Bapak Ibu. Jadi dia melihat supaya dia tergerak. Dia siapin semua asetnya. Dia jalankan. Ketika dia menghadapi tantangan Bapak Ibu, dia nggak berhenti. Dia gunakan aset yang lain. Dia nggak pernah mau melihat kelemahannya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi, terima kasih Bapak Ibu untuk Bu Tara dan Bu Tasmodia nanti masih ada Bapak Ibu. Boleh turun dulu tapi namanya udah saya catat. Nanti untuk bagian kedua Bapak Ibu ya, tenang aja. Oke ya Bu ya. Tapi saya juga pengen ada Bapak-bapak nanti yang bertanya. Oke. Jadi
Bapak Ibu, dari sini kita bisa simpulkan bahwa visi itu sebenarnya gambaran masa depan. Visi itu sifatnya imajinatif, Bapak Ibu. Ya. Jadi Albert Einstein menemukan teori relativitas, Bapak Ibu, itu muncul dari imajinasi dulu. Semuanya muncul dari imajinasi. Ketika Rolls-Royce, mobil Rolls-Royce itu diciptakan, penciptanya itu muncul dari imajinasi bagaimana membuat mobil yang nyaman, halus dikendarai, nyaman dikendarai, getaran suara mesin tidak sampai ke mobil, bahkan kalau naruh kopi di ruangan mobil itu tidak tumpah. Itu impian dia, Bapak Ibu. Jadi visi itu impian, imajinasi. Dan imajinasi itu lebih luas, Bapak Ibu, dari apa yang Bapak Ibu lihat. Jadi jangan takut, Bapak Ibu, untuk bervisi dan berimajinasi. Ini dulu, ya Bapak Ibu ya. Jadi visi itu bebas, Bapak Ibu. Nggak usah dibingung-bingungin ya buatnya ya. Kemudian yang kedua, visi itu adalah harapan dan doa. Nah, ketika kita berdoa, Bapak Ibu, kita kan menggantungkan harapan kita pada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ketika kita menggantungkan harapan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu kan menguatkan hati, menggerakkan hati ya Bapak Ibu ya, meminta penguatan, meminta agar saya dapat semangat. Visi itu sama Bapak Ibu, harapan dan doa. Ya Bapak Ibu ya, harapan dan doa tentang masa depan murid kita, masa depan pendidikan di Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu membuat visi, ingat Bapak Ibu, ada enggak harapan dan doa di dalamnya? Ada enggak kekuatan yang bisa menyemangati saya? Ketika saya sedang down, ketika saya menghadapi hambatan, saya tetap kuat dan bersemangat untuk menjalankan. Itu visi. Kemudian yang berikutnya, visi itu adalah agar supaya benar-benar menjadi kuat, maka Bapak Ibu harus bisa melihat atau menciptakan atau membuat kata-kata yang memberikan makna yang mendalam. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nih, visi itu harus ada kata-kata yang mendalam. Kenapa? Karena visi itu menggerakkan. Emosi loh yang terbesar Bapak Ibu. 85% kita tergerak Bapak Ibu karena emosi. Nah, kalau visi itu tidak punya makna yang mendalam, tidak memberi harapan, seperti kalau kita berdoa, ya kita nggak akan bergerak Bapak Ibu, kita akan diam. Sama seperti Bernard Baird, dia menggerakkan dengan melihat gambar foto gunungnya tadi ya Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan Bu Yunita, supaya dia tergerak Bapak Ibu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita membuat kata-kata untuk visi kita ya Bapak Ibu ya, buatlah dengan kata-kata yang bisa menggerakkan hati, pikiran diri kita sendiri. Dan kemudian kata-kata itu nanti bisa menggerakkan hati, pikiran dan jiwa orang lain. Oke, Bapak Ibu. Boleh di-share. Nah, sekarang Bapak Ibu tentu sudah membuat visi. Boleh resen Bapak Ibu atau dari Bu Tasmodia atau Bu Tara. Nah, boleh. Tolong Bu, share ke kita Bu, apa visi Ibu nih, visi pribadi Ibu nih sebagai guru penggerak. Silakan, Ibu siapa dulu? Bu Tasmodia dulu, boleh? Tadi udah angkat tangan terus, capek nanti Bu kalau enggak. Silakan Bu, apa Bu visi Ibu nih, visi pribadi Ibu? Salah, bener enggak masalah Bu? Visi, misalnya saya guru mapel bahasa Inggris ya Pak ya. Yeah. Jadi visi saya mewujudkan anak yang mampu berkomunikasi baik secara secara pasif atau aktif gitu. Jadi itu visi saya. Jadi karena saya tidak mau mewujudkan secara aktif gitu, karena setiap anak kan berbeda-beda, jadi tergantung pencapaiannya masing-masing. Baik, jadi mewujudkan anak supaya aktif gitu ya Bu ya.
mengikuti pembelajaran ya dalam cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris. baik secara pasif maupun aktif. Baik, secara pasif maupun aktif. Tahan dulu Bu, kita bedah satu-satu ya Bu. Ya, yang lain sambil membedah visinya sendiri. Oke. Kata-katanya menggerakkan enggak? Nah, pertanyaan saya sederhana Bu. Ya, menurut Ibu menggerakkan, kalau menggerakkan di sisi mana Bu? Menggerakkan karena di sisi komunikasi. Komunikasi Di itu sisi kan komunikasi. Oke. Saya pengen membuat siswa bisa berkomunikasi. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu masih ingat visi kan harus nempel ke profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Harus diartikulasikan ke sana. Oke, Bu. Mana Bu yang diartikulasikan ke sana, Bu? Nah, ada nggak Bu profil pelajar Pancasilanya? belum ada. Nah, Ibu berarti tinggal Ibu mengartikulasikan aja, Bu. Misalnya saya ingin menggerakkan siswa saya untuk untuk itu buat yang lebih umum. Contohnya misalnya untuk bisa berkomunikasi dan mengenal budaya yang beragam. Nah, itu lebih enak Bu visinya. Lebih enak Bu. Mengembangkan kemampuan siswa dengan keragaman budaya. Jelas ya Bu ya? Saya ingin melihat, mendukung siswa saya atau menuntun siswa saya untuk mengenalkan keragaman budaya dunia. Kan ada Bu di situ berkebinekaan global. Itu ya Bu ya. Jadi disentuhkan ke sana Bu. Oke. Oke, ada lagi. Tadi Pak siapa tadi ya yang raise hand? Silakan Pak. Kalau mau share. Ya. Silakan Saya Pak. Ya, silakan Pak visinya. Monggo. Pak. Tadi yang terpikirkan oleh saya itu bagaimana menciptakan suasana belajar di kelas yang ramai, aktif, dan menyenangkan, itu Pak. Visi Bapak itu ya Pak ya? Ya, tapi tadi karena bilang tidak harus di matching dengan profil pelajar Pancasila, jadi saya nyari lagi nih Pak. Oke, gak apa-apa. Kita sama-sama ya Pak ya, kita sama-sama melihat satu contoh visi ini. Kita sama-sama melihat. Oke, saya nggak akan lihat ini dulu, tapi saya pengen Bapak Ibu melihat satu contoh visi ini. Nah, ini contoh. Nih. Nah, ini contoh visi ya Bapak Ibu ya. Saya akan berdaya dalam menyediakan dukungan untuk menuntun kekuatan kodrat murid. Ya, yang pertama, beriman, berakhlak mulia bagi sesama, semesta, baik dalam beragama maupun bernegara. Dan yang kedua, warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi secara kritis, kreatif, dan welas asih. Yang ketiga, insan merdeka mandiri berani turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan. Coba Bapak Ibu rasakan, apa nih yang Bapak Ibu rasakan? Bapak Ibu tergerak kemana ketika melihat visi ini? Coba Bapak Ibu rasakan ketika membaca visi ini, Bapak Ibu tergerak kemana? Pak Rino boleh kalau ingin mencoba? Ya, coba ya Pak. Ya. Kalau saya kecenderungannya yang pertama pasti individu yang beriman, berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang kedua tentu saja bahagia dalam bersekolah, dalam belajar. Oke ya. Mungkin itu ya Pak. Ya, baik. Bahagia dalam bersekolah atau belajar. Ibu Repasari, silakan Bu Sari. Gimana Bu, kalau Ibu melihat visi saya, Ibu tergeraknya atau menggeraknya perasaan Ibu seperti apa? Nah, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau yang saya pahami dari visi yang Bapak tampilkan itu menurut saya ini lebih kepada memberikan kontribusi Pak. Seperti itu. Jadi tergerak untuk banyak memberikan kontribusi. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ketika visi ini saya sampaikan ke Ibu, gimana Bu? Ibu tergerak untuk berkontribusi? Atau bagaimana Bu?
Iya, melihat dari saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan. Nah, seperti itu artinya Oke, baik. saya harus makin bisa dipakai untuk berkontribusi sebanyak-banyaknya melalui 3 poin yang Bapak sebutkan di Baik. bawahnya. Gitu. Terima Oke. kasih. Jadi Bapak Ibu bisa melihat visi itu menggerakkan Bapak Ibu, harus menggerakkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan lagi satu visi. Contoh ini yang menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah membaca nih, Aku Melihat Indonesia. Oke. Sebenarnya ada rekamannya, tapi setelah saya pikir saya akan coba membaca. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, kita resapkan. Nanti resen Bapak Ibu, mungkin nanti Bu Tara Ulfa siap-siap ya Bu ya. Oke. Apa yang saya rasakan nih terhadap visi ini, dan saya akan bergerak kemana atau saya tergerak kemana ketika saya mendengar visi ini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya baca pelan-pelan. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Galebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, Bapak Ibu, resapkan, dan Bapak Ibu tergerak kemana nih Bapak Ibu mendengar saja ini. Mungkin Bu Tara boleh Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan dan oh ya saya tergerak untuk apa. Bu Tara boleh? Kalau Bu Tara udah bergabung, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf tadi saya ke belakang. Ya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan puisi yang tadi dibacakan, menurut saya ya Pak, di situ segala sesuatu apapun yang dihadapkan kita itu tertujunya ke Indonesia gitu kan. Jadi seperti hal yang sama dengan video sebelumnya tadi, visi. Ketika kita ingin mencapai visi yang sudah kita buat, hendaklah pandangan kita itu tetap terhadap visi yang sudah kita buat. Tidak peduli dengan apapun yang ada di depan kita, mau halangan, rintangan, mau badai pun harus kita terabas demi tercapainya visi kita. Akan tetapi perlu diingat kembali bahwa dalam mencapai visi itu kan pasti ada terjalnya, pasti akan ada halangannya, rintangannya itu pasti ada. Jadi dengan
tetap merendah hati. Rendah hati itu maksudnya kita tetap sabar, kita harus tetap semangat dan tetap optimis bahwa kita akan mencapai tujuan itu, kita akan mencapai visi kita tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Oke, Bu. Kalau Ibu dengar puisi ini, apa Bu yang Ibu rasakan? Kalau saya dengar puisi ini, yang saya rasakan Masya Allah sekali. Jadi seperti apa ya, itu kan seperti jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jadi nasionalismenya sangat luar biasa. Demi Indonesia, untuk Indonesia, apapun kita lakukan untuk Indonesia. Jadi semuanya itu kayak nggak ada, pokoknya Indonesia, Indonesia, dan Indonesia. Semuanya tujuan kita untuk Indonesia. Gitu. Oke, nah ketika Ibu sudah merasakan seperti itu ya Ibu ya, sebagai guru penggerak dengan terinspirasi ini, Ibu mau kemana nih Bu? Membawa misinya maksudnya Pak, visinya. Iya, Ibu mau membawa kemana? Ibu mau kemana ini? Saya untuk ingin siapa visinya dibawakan? Visi saya terutama saya bawakan untuk anak-anak demi pendidikan di Indonesia. Oke, terima kasih Bu Tara. Sama-sama. Ini Bapak Ibu, bagaimana visi bisa menggerakkan Anda, Bapak Ibu. Jelas ya. Jadi ketika Anda nanti membuat visi, buat dengan kalimat yang menggerakkan. Betul, ini memang dream Pak Soekarno tentang Indonesia. Yes, betul Bapak Ibu. Tapi dream ini bisa menggerakkan Bapak Ibu. Bu Tara tadi tergerak, oh iya. Jadi apapun Pak yang saya buat adalah demi pendidikan Indonesia. Enggak demi yang lain-lain Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Oke ya. Ada lagi yang menarik. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Ini Bung Hatta ini yang mengatakan. Boleh satu orang resen. Apa yang Anda rasakan nih ketika dengar ini? Kan, Ibu Nani Agustin. Silakan Bu Nani. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau yang saya tangkap dari puisinya Pak Hatta, hal-hal kecil itu akan menyokong hal-hal besar. Jadi hal-hal besar itu tidak akan ada tanpa hal-hal kecil. Jadi sesuatu yang kecil itu akan bermakna untuk menciptakan hal-hal besar. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lah ketika Anda sebagai guru penggerak nih, ya toh nanti kan sebagai guru penggerak ya Ibu ya, mendengar visi seperti ini, melihat visi seperti ini apa Bu? Itu tergerak bagaimana Bu? Kemana Bu? Kalau buat saya pribadi, saya kan calon guru penggerak, jadi insya Allah saya akan berorientasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak saya, misalnya di sekolah ya Pak. Karena anak-anak saya di sini ini masih yang dibilang belum maju pemikiran dari keluarga, lingkungan dan sekitarnya, itu pola pikirnya masih jauh gitu. Jadi saya agak berat gitu. Cuman di situ saya tidak asa. Jadi saya ingin memulai dari yang paling bawah, misal dari akhlak, dari sapa, salam, itu saya terapkan di kelas saya. Minimal itu kita terapkan setiap hari, kita terapkan di rumah, dari sekolah, di rumah. Jadi setelah di rumah itu diterapkan, jangan sampai hilang yang kita ajarkan di sekolah gitu. Jadi kan kadang-kadang lingkungan itu tidak mendukung. Jadi saya hal-hal kecil itu yang saya ajarkan ke anak saya, anak didik saya gitu. Baik. Ya, baik. Jadi mulai dari hal-hal kecil ya Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat terinspirasi. Oke, tahan ya Bu Siti Juwariah ya, karena waktu ya kita nggak bisa memberi kesempatan semua. Tapi nanti akan ada kesempatan. Jadi Bapak Ibu akan didorong menyusun visi nih. Ya Bapak Ibu ya. Visi ini harus menggambarkan harapan Ibu Bapak di sekolah. Memberikan makna yang dalam bagi Bapak Ibu sekalian. Harus menggugah, memberi semangat siapapun yang membacanya. Dan ketika kita menghadapi tantangan, Bapak Ibu tetap bersemangat untuk terus maju. Dan pertimbangkan dalam membuat visi Bapak Ibu dengan mengartikulasikan atau mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu cek visi masing-masing yang sudah Bapak Ibu buat.
Kalau belum, silahkan Bapak Ibu perbaiki. Ya, nanti saja sambil Bapak Ibu belajar boleh, oh kalau gitu saya perbaiki seperti ini. Nanti mungkin di bagian agak belakang Bapak Ibu mau share boleh. Oke Bapak Ibu, sampai di sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan tentang visi? Ingat ya, ini adalah visi pribadi Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya akan set dulu, saya akan lompati dulu, ini contoh visi saya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke pertanyaan dari LMS, Bapak Ibu ya, terkait visi. Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah mengirimkan pertanyaan yang bertubi-tubi ke saya terkait visi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba cek dulu Bapak Ibu pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba share ke Bapak Ibu mana yang belum terjawab ya Bapak Ibu ya. Tapi semoga sudah terjawab semua. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya siapkan dulu. Yang terkait visi. Oke. Nah, ini oke saya sudah siapkan, semoga bisa saya share. Oke, kelihatannya Bapak Ibu ya, ini adalah terkait visi Bapak Ibu. Yang pertama, sejauh apa peran yang diharapkan dari CGP untuk keterlibatannya dalam mengembangkan visi sekolah? Oke, Bapak Ibu. Visi yang kita susun adalah masih visi pribadi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Dengan visi pribadi Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu bisa mempengaruhi visi sekolah dengan cara memberikan keteladanan. Cek modul 1-2 Bapak Ibu, bagaimana konsistensi dalam keteladanan, bagaimana pusat pengaruh lingkungan. Nah, di situ bisa Bapak Ibu. Nanti di modul yang lain Bapak Ibu, di modul berikutnya, kalau nggak salah di paket modul 2, Bapak Ibu akan melihat ya Bapak Ibu, bagaimana saya terlibat dalam mengembangkan di sekolah. Oke Bapak Ibu. Kemudian apa yang menjadi acuan ideal sebuah visi sekolah perlu diubah? Sebenarnya Bapak Ibu, visi itu nggak akan bisa dirubah. Visi itu satu impian yang kita nggak akan bisa mencapai Bapak Ibu. Jujur aja, visi itu bukan sesuatu yang bisa kita capai. Gampang, karena itu dream, itu impian kita. Jadi visi itu nggak perlu dirubah. Kalaupun dirubah, kita harus lihat apakah visi sekolah itu masih sesuai dengan visi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang menjadi visi ruang besar, rumah besar pendidikan kita atau tidak. Seperti itu aja Bapak Ibu. Berbeda dengan tujuan ya, kalau tujuan memang punya batasan, kalau visi tidak ada batasan. Jelas ya Bapak Ibu ya terkait visi. Kemudian berikutnya, oke cuma 2 ini Bapak Ibu ya. Nah berikutnya kita masuk ke prakarsa perubahan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas ya Bapak Ibu ya? Bu Siti Juwariah, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebenarnya saya ini masih agak bingung ini ya Pak ya. Kalau tadi, kalau yang kemarin-kemarin kita bahas itu visi yang dibuat itu lebih kepada ini ya, maksud saya membandingkan antara visi yang telah dibuat dengan yang tadi contoh visi pribadi yang Bapak tampilkan ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita buat itu adalah seperti yang punya Bapak tadi gitu ya? Iya, kita betul. Pribadi ya. Baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya tahu kebingungan Ibu. Saya melihat. Jadi begini Bapak Ibu harus bisa bedain antara visi dan tujuan. Nah, ini dulu ya. Visi itu impian, dream, sesuatu yang kita impikan. Itu visi. Kalau tujuan itu beda Bapak Ibu. Tujuan itu adalah suatu kegiatan, maka tujuannya mau muaranya kemana. Biasanya kalau tujuan punya batasan Bapak Ibu, harus spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistis, ya Bapak Ibu, ya ada time bound-nya, ada batas waktunya. Itu tujuan. Tapi kalau visi enggak, visi beda, impian. Jadi Bapak Ibu bisa pahami ya, visi itu gambaran besarnya, kalau tujuan gambaran kecilnya. Ketika Bapak Ibu sudah ketemu bagja, ada tindakan, lalu tindakan itu Bapak Ibu mewujudkan program, program itu dibuat tujuan. Jadi Bapak Ibu harus bedain Bapak Ibu. Tujuan itu biasanya sifatnya jangka pendek. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, sampai di sini jelas? Oke ya. Nah, kemudian
Oke, saya lanjut dulu nanti. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana cara kita atau paradigma apa yang kita gunakan agar proses perubahan atau mewujudkan visi itu menjadi menyenangkan. Visi itu harus diwujudkan kan Bapak Ibu. Untuk mewujudkannya kita butuh namanya misi. Ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Misi itu ada dimulai dengan how, prakarsa perubahan dulu kita buat ya bagaimana. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan agar supaya visi itu terwujud atau bagjanya. Nah Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu nonton film lagi. Tenang dulu Bapak Ibu. Ini film ini tentang ada satu peristiwa di India Bapak Ibu ya. Oke, kita nanti sama-sama melihat dulu, saya skip dulu, saya matikan dulu. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu dan kita akan pelajari. Pertanyaannya adalah, oke, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh seorang anak di sini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, bagaimana langkah dia mewujudkan visinya? Nah, Bapak Ibu lihat itu pertanyaannya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan share, kita akan diskusikan bareng-bareng. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya siapkan dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya Bapak Ibu? Terlihat Pak. Jalan Bu, tenang aja. Oke, saya jalankan ya Bapak Ibu ya. Siap Pak. Terdengar Bapak Ibu? Dengar Pak. Baik. Terdengar Pak. Dengar Pak. Terdengar Pak. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और छोटा करे लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Oke, Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Oke, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat ini dari film tadi? Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Tasmodia, silakan Bu. Apa yang Bapak Ibu lihat? Apa yang dilakukan anak ini? Visi apa yang ingin dia wujudkan? Bagaimana mewujudkan? Silakan Bu. Yang bisa saya petik dari sini adalah saat kita ingin menggerakkan orang, kita harus menggerakkan diri sendiri dulu. Oke, baik. Menggerakkan diri sendiri dulu sebelum menggerakkan orang lain. Oke, Bu. Ada lagi, Bu?
Cukup. Oke, terima kasih. Harus menggerakkan diri sendiri dulu. Oke. Saya ingin melihat dari pandangan lain. Masih ibu-ibu, ini banyak ibu-ibu ya. Saya pengen bapak-bapak nggak ketemu ini yang angkat tangan dari tadi. Baru satu aja bapak-bapak. Oke, biar suara bapak-bapak dulu ya. Pak Abdul Rohim, silakan Pak Abdul Rohim. Baik Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Dari yang saya lihat tadi, kalau dihubungkan dengan visi ya Pak ya, bagaimana visi satu orang bisa menggerakkan banyak orang di sekitarnya. Itu yang paling terlihat dari film tadi. Kemudian untuk mewujudkan satu visi, yang saya lihat itu tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi dengan berkolaborasi dengan orang lain. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Satu ya, bagaimana dia bisa menggerakkan banyak orang. Yang kedua, kolaborasi. Nih dua ini ya, menarik ini dua ini. Oke, saya ke Ibu dulu. Bu Tria, silahkan Bu Tria. Oke, boleh dilanjut nih. Bagaimana Terima ya? kasih kesempatannya. Menurut saya dari video yang tadi dilihat itu dari kan satu untuk mencapai sesuatu yang besar itu tadi, ngangkat kayu ya kalau tadi itu digambar, itu tuh nggak bisa kalau cuman sendiri gitu kan. Jadi perlu juga bantuan orang lain yang memiliki kayak pandangan yang sama, perlu kebutuhannya sama gitu. Jadi karena kebutuhannya sama, mereka akhirnya tergerak untuk melakukan hal tersebut. Oke, Terima berarti kasih. melihat kebutuhan yang sama. Dia menyelidiki dulu, lihat dulu orang yang kebutuhannya sama ya Bu ya, supaya tergerak. Oke. Ada unsur penyelidikan. Nah ya Bu ya, melihat pengamatan situasi. Pak Tony, silakan Pak Tony Priguna. Silakan Pak Tony. Gangguan suara kelihatannya Pak, nggak terdengar Pak suara Bapak. Coba Bapak nggak pakai headset mungkin bisa Pak, coba silakan. Ya, silakan Pak. Ya, headset saya Pak rusak izin Pak. Iya, betul. Silakan Pak. Nah, dari video tadi Pak, kalau saya boleh menyimpulkan nilai lainnya itu selain dari Bapak Ibu yang tadi sudah duluan, itu bagaimana sebuah kekuatan kecil bisa mempengaruhi kekuatan yang besar Pak. Karena kalau di video tadi kan anak kecil ya, anak kecil dengan secara fisik tidak punya tenaga, sendirian, tapi bisa menggerakkan orang di sekelilingnya yang notabene lebih dewasa, lebih kuat. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik. Kekuatan kecil menggerakkan kekuatan besar. So, Bu Tara Ulfia, siapa Bu yang jadi pemimpin di sini? Nah, ini pertanyaannya. Ayo di film ini. Bu ngikutin loh ya, ini pertanyaannya. Nah, saya pertajam nih Pak Tori tadi dan Pak Tony sudah mengatakan kekuatan kecil menggerakkan kekuatan besar. Nah, kalau gitu di film ini sebenarnya siapa pemimpinnya? Kalau sebenarnya pemimpinnya kan tadi yang naik mobil kecil tadi ya Pak ya. Kemudian pemimpin yang benar bukan pemimpin, yang benar-benar menjadi pemimpin di lapangan di sini. Si anak kecil yang turun dari bus, kemudian dia langsung mendorong kayu tersebut. Iya, betul Bu, pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan pembelajarannya? Pemimpin tuh nggak melihat pangkat Bu, nggak melihat jabatan. Apapun jabatan Anda bisa jadi pemimpin. Selama Anda punya visi. Anak ini punya visi ya, dorong. Selama Anda bisa mempengaruhi orang lain, lihat Bapak Ibu, dia melakukan menyelidiki. Oh, ada banyak orang dewasa ya yang ikut, cuman mereka nggak bergerak. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dia lihat dulu asetnya Bapak Ibu, tantangannya. Dan kemudian dia melakukan tindakan untuk mewujudkan visinya. Jelas Bapak Ibu, kita sering menganggap yang namanya pemimpin tuh orang yang punya jabatan, punya apa ya Bapak Ibu ya. Enggak Bapak Ibu, siapapun bisa. Tukang kebun pun bisa jadi pemimpin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ketemu kemacetan di jalan, sering kita lihat orang hanya berpakaian lusuh langsung
ngatur-ngatur ya Bapak Ibu ya, sering ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya jalan dilepas. Siapa pemimpin di situ? Ya orang itu Bapak Ibu. Bukan polisi. Bukan orang yang berpangkat Bapak Ibu. Kadang-kadang di belakang ada pemadam kebakaran, bukan orang damkarnya Bapak Ibu. Justru orang yang tanpa seragam. Selama Anda punya visi, selama Anda punya misi, selama Anda punya nilai Bapak Ibu, dan mampu berperan, Andalah pemimpinnya Bapak Ibu. Karena pemimpin itu punya 4 fungsi itu. Jadi di modul 11 sampai 13 Anda itu sebenarnya belajar 4 fungsi itu Bapak Ibu, dikaitkan dengan program guru penggerak. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Jelas ya? Jelas, Oke ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Dan sekarang pola pikir Anda, oh iya saya pemimpin. Jadi saya mulai mikir visi, misi, peran saya apa, dan nilai yang harus saya terima untuk melakukan peran ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Jelas Bapak Ibu? Oke, Bu Nani silahkan Ibu. Izin bertanya ya Pak. Silahkan Bu. Gimana saat kita menerapkan visi itu bertentangan dengan orang-orang yang lebih senior, itu gimana kita menanggapinya Pak, agar mereka nggak sakit hati dan kita tidak tersinggung gitu, karena kan saya termasuk baru di lingkungan saya ini gitu. Baik Bu. Oke, itu jawabannya ada di modul 1-2 Bu, kalau Ibu perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu nggak usah bercerita orang lain, cukup keteladanan aja Bapak Ibu lakukan, konsisten aja Bapak Ibu. Kedua, Bapak Ibu gunakan pengaruh Ibu untuk mempengaruhi orang lain dengan keteladanan. Terus-menerus konsisten. Nanti orang lain akan terpengaruh, Bapak Ibu. Dan yang penting sabar. Sabar itu bumbunya, Bu. Bumbu terpenting itu sabar banget, Bapak Ibu. Jelas ya? Itu ya, Bu. Nggak mudah, tapi bisa. Ingat, Anda pemimpin loh. Bukan manajer ya. Kalau manajer harus ada target, pemimpin enggak. Ketika orang itu sudah melangkah kecil aja, itu tuh sebenarnya sudah membuat dia bergerak. Gitu aja. Jelas, Bu? Jelas. Silakan Bu, baca ke modul 1-2 Nyun Sewu ya Bu ya. Itu sudah ada. Nanti di modul lain Bapak Ibu makin banyak itu caranya. Oke ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Nanti kita lanjut lagi diskusinya. Oke. Nah, saya kan konsepnya Bapak Ibu saya ulang ya. Ini konsepnya saya kira sudah clear, jadi saya skip aja Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian misi Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang pemimpin, Anda kan harus mewujudkan visi. Nah, untuk mewujudkan visi, Anda tidak boleh melihat masalah. Lah ini rumusnya Bapak Ibu. Kebanyakan kan kita melihat masalah. Pertanyaan tadi, mohon maaf ya Bu ya, Pak, bagaimana saya mewujudkan visi saya sementara saya baru di sekolah saya? Itu masalah, Bu. Jelas ya? Dan kalau masalah, maka jawaban yang Bapak Ibu hadapi akan selalu menyelesaikan masalah dan itu akan membuat Anda kecewa, Bapak Ibu. Ya. Tetapi Bapak Ibu harus merubah pikiran Bapak Ibu menjadi modal. Ibu boleh baru di sekolah, tapi Ibu adalah GP. Itu modal loh, Bu. Ibu tahu cara membuat visi yang benar. Ibu tahu cara menggerakkan orang lain, itu modal, Bu. Jelas ya Bapak Ibu? Tadi ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana begini? Buang semua masalah, kita lihat asetnya, Bapak Ibu. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan melihat aset itu penting. Ketika anak tadi mau memimpin, dia tahu Bapak Ibu bahwa banyak orang dewasa di situ. Banyak anak-anak yang mau membantu dia. Itu aset dia. Yang dia butuhkan hanya dia bergerak menggerakkan dulu. Ketika dia sudah bergerak memberikan keteladanan Bapak Ibu, anak-anak ikut, akhirnya orang dewasa juga ikut. Lihat modalnya Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Oke ya. Jadi Bapak Ibu, sederhananya begini nih. Ketika Anda fokus pada masalah, maka di benak Anda yang muncul hanyalah bagaimana saya mengatasi masalah. Jelas ya Bapak Ibu ya?
Kalau Anda mengatasi masalah, maka Anda mencari berbagai upaya mengatasi masalah. Dan itu yang terjadi adalah pasti ada sesuatu yang salah. Anda akan blaming, menyalahkan lingkungan Anda, menyalahkan sekitar Anda, menyalahkan kok saya ditempatkan di sini. Saya baru di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Anda melihat masalah itu sebagai batu sandungan. Dan ini akan menjadi pengalaman emosi yang enggak menyenangkan sama sekali. Dan ketika Anda gagal, fail lah Anda. Kehilangan semangat Bapak Ibu. Tetapi ketika Anda melihat ini bukan masalah, Bapak Ibu baru di tempat itu, justru sebagai kekuatan. Karena saya baru, saya bisa berkenalan dengan orang lain, saya sebagai GP, saya punya potensi di situ. Maka Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi. Oh, teman-teman yang mendukung guru penggerak itu yang mana? Ya kan Bapak Ibu ya, apresiasi, Bapak Ibu menyelidiki dulu, lihat potensi-potensi, oh ini guru ini bagus loh di bidang ini. Guru ini sangat kreatif dalam mengajar. Lihat nih potensi-potensinya Bapak Ibu. Perspektifnya apa yang lihat? Bukan masalah, tapi adalah potensi, kekuatan. Dan ketika Anda kekuatan, maka Bapak Ibu fokusnya adalah bagaimana mendaya gunakan kekuatan itu secara kolaboratif, secara bergotong royong. Yang Ibu rasakan itu adalah satu pengalaman emosi yang luar biasa hebat, bahagia dan mencerahkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sebagai pemimpin, ketika Anda mau menerapkan atau mewujudkan visi Anda, maka berusahalah melihat aset, bukan masalah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Lihat asetnya. Oke ya. Jadi rubah Bapak Ibu pikiran Bapak Ibu, change nih, rubah pikiran Bapak Ibu, ya. Inquiry apresiatif ada sebenarnya filosofi, berpikir tentang berubah, fokus pada upaya kolaboratif, ya Bapak Ibu, ya. Dan yang kedua, melakukan penyelidikan sistematis Bapak Ibu untuk melihat segala sesuatu yang positif. Melihat aset atau modalnya. Jadi mulai sekarang change, rubah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kenal ya Peter F. Drucker, ini ya Bapak Ibu, ini begawan ekonomi dan bisnis ini Bapak Ibu, mengatakan tugas seorang pemimpin, Bapak Ibu kan GP itu adalah pemimpin pembelajaran. Tugas pemimpin adalah menciptakan kekuatan. Kalau kekuatan tercipta, semua apapun masalah kelemahan itu sudah nggak penting lagi. Udah itu aja. Apapun pertanyaan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu resahkan, ya. Saya guru muda, saya masih baru, saya di sekolah ini sebagai kepala sekolah baru, Bapak Ibu. Nggak perlu takut Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melihatnya aset. Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Paham ya Bapak Ibu ya? Berubahlah, change Bapak Ibu. Rubah pola pikir Anda Bapak Ibu. Jelas ya? Sampai di sini? Oke, ya, ada Pak. Pertanyaan? Boleh. Oke, atau mau ditahan dulu silakan. Saya akan agak percepat. Oke. Nah, perubahan itu kalau di filsafat KD ada trikon ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri nih. Continue, convergent, dan konsentris ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana perubahan ini diwujudkan atau disusun? Yang pertama Bapak Ibu harus menyusun dulu atapnya dulu. Bagaimana perubahan itu disusun, kemudian apa yang dilakukan agar supaya perubahan itu berjalan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu saya akan tunjukkan dulu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi yang pertama, Bagja itu dipakai untuk merumuskan visi. Nah, ini terbalik Bapak Ibu. Bagja itu untuk mewujudkan. Jadi visi itu dirumuskan sendiri. Tidak perlu bergantung orang lain. Apakah saya perlu mendengarkan siswa saya, rekan guru dalam membuat visi? Jawaban saya nggak perlu, karena visi pribadi. Itu visi Anda sendiri loh, ngapain dengerin orang lain? Kan Anda punya keinginan sendiri toh. Sama seperti ketika Bapak Ibu akan menikah, saya perlu dengar orang lain dulu. Menikah itu rasanya kayak apa sih? Oh iya Pak,
99% nggak enak, yang 1% nikmat banget gitu kan, nggak mungkin tuh Bapak Ibu ya kan. Wah ternyata ada masalah begini, nggak mungkin Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu jalanin, ini visi saya sendiri. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian prakarsa perubahan berisi contoh praktek baik. Beda Bapak Ibu. Prakarsa perubahan itu adalah ide gagasan Anda membuat perubahan. Anda mewujudkan visi Anda. Praktek baik beda Bapak Ibu. Ya, praktek baik itu ada praktek-praktek baik yang dilakukan untuk ini terkait dengan modul nanti positif ya, apa budaya positif Bapak Ibu. Kalau tidak salah di modul 1.4. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Ini adalah miskonsepsi. Jadi Bapak Ibu balik visi dulu dibuat, baru buat prakarsa perubahan, baru buat apa yang harus dilakukan dalam bentuk bakja. Nah, prakarsa perubahan sekali lagi Bapak Ibu harus ingat bahwa prakarsa perubahan itu arahnya ke well-being murid, profil pelajar Pancasila. Dan Bapak Ibu harus ingat ada nilai yang harus Bapak Ibu pegang, yaitu berpihak pada murid. Ketika Bapak Ibu membuat prakarsa perubahan, misalnya sesuai profil pelajar Pancasila, contohnya supaya murid mencintai Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Tetapi Bapak Ibu lupa prakarsa perubahan itu dibuat berpihak pada murid, jadinya juga akan salah Bapak Ibu. Contohnya memaksakan murid harus menggunakan atribut tertentu untuk menunjukkan kecintaan terhadap Tuhan misalnya, atau Bapak Ibu memaksakan murid bernalar kritis dengan memaksakan murid hanya berpikir atau diminta bertanya terus tapi lupa Bapak Ibu ya tujuannya atau berpihak pada murid. Nah ini Bapak Ibu nggak bisa. Atau Bapak Ibu mewujudkan visi secara sendirian, nggak bisa Bapak Ibu. Nilai di profil di program atau nilai Anda, nilai kepemimpinan Anda sebagai guru penggerak salah satunya adalah kolaboratif. Jadi harus berkolaborasi. Nah, ini adalah helikopter view-nya Bapak Ibu ya supaya Bapak Ibu makin jelas. Jadi ini sampai diulang-ulang terus. Yang pertama Bapak Ibu tetapkan dulu visinya Bapak Ibu. Visinya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi sekolah juga harus ke sana. Jadi Bapak Ibu nggak boleh tabrakan Bapak Ibu. Visinya harus sejalan semua. Kemudian dalam menerapkan visi, ingat filosofi KHD dan nilai Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Baru Bapak Ibu membuat prakarsanya. Gagasannya untuk perubahan itu apa? Nah, gagasan ini harus dibuat dengan kata kerja, namanya gagasan ide diwujudkan. Setelah diwujudkan dalam bentuk gagasan, baru Bapak Ibu menyusun apa yang harus dilakukan nih agar supaya terwujud. Disusun dalam bentuk pertanyaan, namanya bagja. Nah, di bagja ini Bapak Ibu mulai menanyakan hal-hal yang perlu dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, nah seperti itu. Kenapa harus dibuat pertanyaan? Satu tujuannya adalah bahwa ini harus dikolaborasi. Kalau dibuat bukan pertanyaan lah bagaimana mengkolaborasi? Kan kalau kolaborasi Anda ngundang, saya misalnya mau berkolaborasi kan ngundang Pak Abdul Rohim, Bu Tara, Pak Tony, Bu Tria Melisa, Bu Nadia Fauzah misalnya, Bu Tasmodia kumpul, lalu yuk kita berkolaborasi. Apa Pak Irwan yang mau dikolaborasikan? Nah saya bertanya, ya kan Bapak Ibu, ya kan? Oke, saya melihat ada keresahan di sini. Bu, langkah apa yang akan kita lakukan bersama? Pertanyaan semua kan Bu. Dan jawabannya juga tindakan. Kenapa ya? Namanya kolaborasi, nggak akan solusi. Oh, langkah pertamanya misalnya saya punya ide misalnya bagaimana membuat siswa ini belajar kreatif misalnya. Pastikan pertanyaannya ada ide apa Pak untuk belajar kreatif. Oh, gini deh Bapak Ibu, coba kita undang pembicara untuk kita belajar tentang belajar kreatif. Ini kan tindakan Bapak Ibu. Survei ke murid dulu, apakah kita selama ini sudah kreatif atau belum misalnya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Dan dengan pertanyaan kita mudah merevisi Bapak Ibu. Menambahkan, mengurangi mana yang relevan. Nah setelah semua terkumpul, BAG itu rencana tindakannya, JA itu adalah prakarsanya atau tindakannya, baru Bapak Ibu mikir, yuk buat tujuan kegiatannya apa, buat tujuannya apa, dilaksanakannya bagaimana, monitoring evaluasinya bagaimana.
Jadi jangan kebalik Bapak Ibu. Jelas ya? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nih view-nya seperti itu. Kotakin Bapak di mana Bapak Ibu berada dalam sisi kepemimpinan. Setelah itu baru Bapak Ibu membuat perencanaan masuk ke sisi manajemen. Jadi jangan dicampur Bapak Ibu. Jelas ya? Oke. Nah sekarang atap. Atap itu apa sih? Atap itu alat bantu sebenarnya untuk menyusun membuat kalimat prakarsa perubahan. Itu alat bantu aja sebenarnya. Nah, ketika kita menyusun alat bantu, selalu dimulai dari tantangan. Pasti Bapak Ibu lihat tantangan dulu. Tantangan itu hal-hal apa yang perlu Bapak Ibu lampaui ya, yang menjadi tantangan Bapak Ibu untuk mewujudkan visi Bapak Ibu. Tadi Bu Nani ya, apa Bu? Wah ternyata banyak guru-guru yang senior nih. Nah itu kan hal Ibu, ya Pak. Nah, itu tantangannya. Nah setelah tantangannya Ibu lihat asetnya. Guru senior itu apa sih? Wah mereka sudah pinter, ilmunya banyak, diterima oleh siswa, mereka lebih bijak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu aset Ibu, ya kan? Nah kalau sudah aset, aksinya, ya toh aset itu kan modalnya, lihat. Aksi itu adalah kontribusi apa yang bisa dilakukan. Wah kalau gitu kontribusinya apa ya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Wah kalau begitu mungkin kontribusinya kita bisa sharing misalnya banyak materi pembelajaran yang mungkin lebih lengkap dimiliki oleh para guru senior. Tuh ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa. Lalu pembelajaran, P-nya pembelajaran. Kebiasaan apa yang ingin Anda dapatkan, tumbuhkan? Saya berharap dari guru senior bisa menerima atau mempelajari kita bisa belajar sehingga kita bisa meningkat. Dan sebaliknya, para guru senior bisa juga melihat bagaimana kami guru penggerak bisa menumbuhkan elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Selesai Bapak Ibu. Gampang kan? Baru setelah itu nih buat prakarsa perubahan. Misalnya mengembangkan profil apa, misalnya belajar kreatif atau mengembangkan bernalar kritis atau apa pembelajaran yang bernalar kritis kepada siswa. Tergantung Bapak Ibu pengen visinya seperti apa yang diambil. Jelas Bapak Ibu, contoh. Ini visi saya tadi ya Bapak Ibu ya, ini contoh. Nah, di visi saya ambil yang kreatif. Contoh kreatif. Nah, di atap step pertama tantangannya, saya melihat anak-anak terbiasa melakukan copas, copy paste ya Bapak Ibu ya. Ketika mengambil sumber-sumber dari sumber-sumber media sosial ya Bapak Ibu ya. Dan tanpa mengindahkan aturan hak cipta, begitu ya Bapak Ibu ya, integritas akademik saya nggak tindakan. Pokoknya hanya copy paste aja. Diberi soal jawabannya pokoknya ngopi media sosial aja. Itu tantangan Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu dari tantangan itu asetnya apa? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Kalau anak-anak biasa copas itu dia biasanya seperti apa Bapak Ibu? Boleh resen, silakan. Biasanya anaknya seperti apa? Bu Tara, biasanya seperti apa Bu? Biasanya ya plek-jiplek gitu, misalkan dia kalau dia copas berarti dia biasanya anak itu bagaimana Bu dengan media sosial? Sangat aktif pasti dengan media sosial, pasti dia sangat mahir dengan media sosial. Mahir banget, pasti ya Bu ya, jagoan. Tahu ilmunya, tahu gimana cara ya? mencuri dari web. Iya, gurunya kalah itu pasti. Bener. Jadi stalker nanti. Iya. Berarti kemampuan anak mengakses materi dari sumber-sumber maya itu sangat luar biasa. Itu adalah aset yang Bapak Ibu miliki. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu melakukan aksi. Nah, misalnya membantu anak belajar. Bagaimana sih cara mencopas yang benar? Ya kan Bapak Ibu? Kemudian dari copas itu nggak cuma dicopas, anak belajar merefleksi dan menulis pendapat atau idenya sendiri berdasarkan copas. Nah, apa yang diharapkan Bapak Ibu? Kita menjunjung adanya integritas akademik ya Bapak Ibu ya, copyright semuanya. Dan kedua, bagaimana anak itu nggak sekedar copas, tapi bisa mengekspresikan pikiran, perasaannya, gagasannya berdasarkan ide yang dicopas. Ketemu baru Bapak Ibu masuk ke sini. Oh,
kalau gitu saya akan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak untuk mendapatkan gagasan baru. Nempel Bapak Ibu ke profil pelajar Pancasila. Nih. Di kreativitas. Jelas Bapak Ibu? Menghasilkan karya tindakan yang orisinal. Oke. Sampai di sini paham Bapak Ibu atap? Cek prakarsa perubahan yang sudah Bapak Ibu buat, perbaiki Bapak Ibu ya, karena ini memang nanti kan didampingi oleh PP dan Fasil ya Bapak Ibu ya, untuk ini ya. Oke, yang penting Bapak Ibu pegang. Oh, sebenarnya ini. Jelas Bapak Ibu? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau Bapak, tidak ada pertanyaan, oke, ya, silakan Bu. Ya, saya boleh lihat ini Pak, contoh apa kalimat prakarsa perubahan yang di slide sebelumnya. Ini Bu, oke, saya minta waktu ya 10-an menit ya Bapak Ibu ya, untuk lebih sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini udah 14.30 ini. Silakan Bu, gimana? Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Itu aja Bapak Ibu. Ya, Jelas, terima Bu? kasih Pak. Ya, oke. Jelas ya. Nah, sekarang saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, prakarsa perubahan ini kan harus Bapak Ibu wujudkan kan Bapak Ibu ya, bukan sekedar jadi prakarsa ya, visi bukan sekedar visi. Nah, untuk mewujudkan Bapak Ibu lari ke Bagja sekarang. Nah, pakai Bagja nih. Nah, oke, saya skip dulu ini di Bagja Bapak Ibu. Nah, di Bagja apa yang dilakukan? Nah, di Bagja Bapak Ibu adalah membuat pertanyaan dan pertanyaan itu harus dijawab dengan tindakan. Tadi sudah saya jelaskan. Mengapa harus pertanyaan setiap poin? Karena itu akan dikolaborasikan Bapak Ibu. Dan jawabannya harus tindakan, karena akan dikolaborasikan. Kedua, pertanyaan dan jawaban itu nanti akan dikembangkan Bapak Ibu oleh tim yang berkolaborasi ke Bapak Ibu. Sehingga akhirnya ko-kreasi jawaban ya, artinya jawaban itu ada jawaban bareng-bareng nih dari banyak orang. Karena ini harus Bapak kolaborasikan, nggak dikerjakan sendiri Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya di sini ya. Sehingga mengapa harus dibuat pertanyaan. Nah ini poin-poinnya Bapak Ibu, simpel-simpel aja Bapak Ibu, poinnya nggak usah berat-berat ya. B, yaitu Bapak Ibu tanyakan dulu lah arahnya mau kemana. Misalnya langkah pertama yang akan saya lakukan itu apa. Atau apa yang saya lakukan ya untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif. Nah itu aja pertanyaannya seperti itu. A, discover, ambil pembelajarannya. Gali dulu asetnya. Ya kan? Siapa ya di sekolah saya yang biasa melakukan pembelajaran kreatif? Siswa itu pinginnya seperti apa ya pembelajaran kreatifnya? Nah itu Bapak Ibu tanyakanlah. Kemudian gali mimpi. Kalau ini bisa terwujud, apa ya yang akan terjadi pada diri saya dan rekan-rekan misalnya? Pada rekan, apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi di sekolah saya? Jabarkan rencana Bapak Ibu. Kuncinya adalah step apa yang akan saya lakukan. Langkah pertamanya seperti apa. Planningnya seperti apa. Jawabannya harus tindakan loh ya Bapak Ibu. Bukan solusi ya Bapak Ibu ya. Terobosan apa yang harus saya lakukan. Atur eksekusinya ya siapa yang terlibat, kapan dimulai, keterlibatannya seperti apa, peran masing-masing yang terlibat itu seperti apa. Ini contoh pertanyaan. Nah, pertanyaannya harus dijawab. Nah, kalau ditanya kan dijawab. Jawabannya adalah tindakan. Ini contohnya, Bapak Ibu. Ya, misalnya nih contohnya. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menciptakan kreativitas anak? Apa? Jawabannya bukan saya melakukan ini, tapi oke, kalau gitu saya akan mengajak bertukar pikiran dulu rekan guru. Berdiskusi dengan kepala sekolah maupun pengawas. Saya akan coba baca literatur-literatur tentang pengembangan kreativitas anak. Saya akan berefleksi diri ya untuk melakukan apakah saya sudah melakukan pembelajaran yang untuk sebagai langkah awal saya dalam mengembangkan pembelajaran yang dalam meningkatkan kreativitas anak. Itu contohnya Bapak Ibu.
Jelas Bapak Ibu? Lagi misalnya. Nih. Ya. Ambil pelajaran. Siapa di sekolah yang punya pengalaman pernah melakukan seperti itu? Aktivitasnya seperti apa saja sih yang dilakukan? Situasinya seperti apa? Pertanyaannya, aksi tindakannya. Saya akan survei dulu kepada guru-guru yang sudah pernah melakukan seperti itu. Saya cari contoh nyatanya. Saya akan belajar dari contoh nyatanya. Berefleksi Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, bukan jawaban loh. Semua adalah tindakan Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Nih. Kemudian, impiannya. Kebiasaan apa yang akan muncul nih? Wah, nantinya pasti Bapak Ibu seru nih sekolah. Bakalan guru-guru akan banyak melakukan brainstorming setiap hari. Ya kan? Bertukar pengalaman, ya kan? Akan ada survei nih sikap guru, bagaimana anak-anak merespon sikap guru. Nah, kan ada survei, ya kan? Saya akan berwawancara kepada anak. Kemudian saya akan banyak belajar dari literatur. So, terus jabarkan rencana. Apa langkah pertama yang akan saya lakukan? Contohnya misalnya, oke, step pertama saya akan melakukan identifikasi dulu. Pembelajaran kekuatan, siapa yang paling kreatif, siapa yang biasa melakukan itu. Saya buat daftar skala prioritasnya. Dialog bersama anak-anak. Dan setelah itu baru, oke, atur eksekusinya Bapak Ibu. Nih pertanyaannya misalnya, siapa yang mengarahkan atau memantau? Bapak Ibu atur eksekusi bisa, oke, buat catatan nih. Capaiannya mau seperti apa? Bisa membuat bagan, tim khusus misalnya, meningkatkan kreativitas anak. Satgas khusus, nah, peningkatan kreativitas anak, Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya, banyak banget nih. Membuat daftar rekan-rekan yang mau terlibat, membuat atau menyusun rekan-rekan tersebut berperan seperti apa, program kerjanya seperti apa. Oke Bapak Ibu. Selesai sudah Bapak Ibu. Ya, program ini selesai. Dari sisi kepemimpinan selesai. Tinggal bagaimana pelaksanaannya, manajemen nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke sisi yang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas? Ya, Bu Siti Juwaria, silahkan Bu. Baik Bapak, pertanyaan saya di bagian Bagja yang bagian ambil pelajaran ya Pak ya. Kita sebenarnya mencari kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Dari situ kita bisa tidak ya Pak kalau seandainya kira-kira ingin lebih lagi menguatkan ya, kita misalnya mencari pelajaran dari sekolah ataupun dari tempat lain lah selain dari kita misalnya gitu yang punya tindakannya ya Ibu ya, tindakannya ya. Boleh Bu, boleh. Saya akan belajar, berkunjung, istilahnya beranjang sana. Studi banding ke sekolah lain. Boleh, bagus Bu. Silakan, jawabannya harus begitu Bu, tindakannya. Silakan Bapak Ibu, kreativitas Bapak Ibu sendiri kok ini kok. Ya. Tapi harus dibuat nanti untuk dikolaborasikan ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya pengen studi banding ke sekolah lain. Nah, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Ada sekolah mana yang pernah dikenal? Mungkin ada guru-guru yang pernah dari sekolah lain. Oh, aku di sekolah sana itu bagus loh ya. Nah, kita ke sana. Tinggal Bapak Ibu buat proposal toh. Nah, di proposal itu masuk tujuan, sasaran, agenda gitu loh, Bu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas Bapak Ibu, paham? Oke. Saya share sedikit Bapak Ibu, mohon maaf kalau waktunya agak lebih. Oke, saya nggak akan marah. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan kembali dari LMS Bapak Ibu. Ya, saya akan share pertanyaan dari LMS. Oke. Tentang prakarsa perubahan dan Bagja ya Bapak Ibu ya. Saya akan share sebentar Bapak Ibu. Cek. Nah, oke, semoga kelihatan.
Lihat ya Bapak Ibu, di prakarsa perubahan. Bagaimana cara membuat prakarsa perubahan yang tepat? Apakah dengan kalimat panjang? Tadi Bapak Ibu sudah terjawab ya. Kata kerja, ingat ya Bapak Ibu ya. Terus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, ingat Bapak Ibu ya, harus terkait dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian selain siswa dan sumber daya internal di sekolah, komponen apa saja yang bisa menjadi fokus pengembangan dan pertimbangan dalam membuat atau mengembangkan visi sekolah. Oke Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu ya. Sabar dulu Bapak Ibu, kalau tidak salah di modul 22. Enggak ding, di modul 3, di paket modul 3. Sabar Bapak Ibu. Nanti ada Bapak Ibu aset-aset sekolah itu apa aja. Sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar. Ditahan, besok ditanyakan lagi di sana. Ya Bapak Ibu ya, oke. Tenang Bapak Ibu, masih 3 modul, sabar dikit. Masih ada 10 loh, kurang 7 ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, ini menunjukkan semangat Ibu. Apa kaitan peran pendidikan dalam mewujudkan filosofi KHD profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif? Saya agak bingung membaca pertanyaannya. Tetapi kalau boleh saya katakan, begini deh, apa kaitan peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak, ya toh Bu, dalam mewujudkan filosofi dan profil pelajar Pancasila pada murid Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berperannya itu bagaimana? Berperannya adalah Bapak Ibu di modul 1-2 masih ingat Bapak Ibu, 1 sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini Bapak Ibu buat visi dan wujudkan misinya. Itu peran terkait di modul ini Bapak Ibu ya. Jadi perannya ke situ Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu nanti ada misalnya melakukan coaching kepemimpinan murid, itu nanti Bapak Ibu di modul-modul berikutnya. Tapi terkait ini Bapak Ibu berpikir berbasis aset. Nah, itu dulu. Itu peran yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran. Oke. Kemudian bagaimana teknis membuat prakarsa perubahan yang baik sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Saya skip aja tadi sudah. Kemudian bagja. Bagaimana cara menerapkan paradigma ini dalam menerapkan bagja di sekolah? Bukan menerapkan Bapak Ibu, yang penting adalah bagaimana saya menerapkan benar juga, tapi artinya saya bisa membuat bagja dengan baik berdasarkan inquiry apresiatif. Tadi sudah saya jelaskan. Pikir aset Bapak Ibu, jangan lihat kelemahan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi susunnya itu lihat modalnya, lihat kekuatannya. Apa batasan dan kunci tahapan dari bagja? Saya sudah jawab Bapak Ibu tadi ya. Berupa pertanyaan, jawabannya tindakan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menentukan dan menyusun pertanyaan di kanvas bagja agar apa yang dipelajari dapat tergambarkan dalam kanvas bagja? Sudah saya bahas ya Bapak Ibu ya. Bagja itu nempelnya atau terkait dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan dengan visi. Visi yang Bapak Ibu buat. Jadi keduanya harus tergaris, ada benang merahnya. Nggak boleh terputus Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nih. Kemudian bagaimana solusi jika rencana kanvas bagja tidak mendapat respon baik dari pemimpin sekolah? Itu besok Bapak Ibu. Modulnya ada, tenang aja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu, saya hanya akan menjawab sesuai modul yang sudah Bapak Ibu pelajari, yaitu di modul 1-2. Bapak Ibu berkolaborasilah. Caranya bagaimana? Nanti di modul 22 Bapak Ibu belajar cara berkolaborasi dengan keterampilan sosial emosional. Karena kan untuk menggerakkan butuh emosi Bapak Ibu ya. Ada coaching, ada apa, nanti akan dipelajari. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, lain-lain bagaimana cara menggerakkan ekosistem pendidikan agar dapat turut serta mendukung secara penuh dalam visi yang sudah kita rumuskan, mengingat karena posisi kita hanya sebagai guru. Sabar Bapak Ibu, modulnya modul 22 ini kalau nggak salah ya, ini di modul 22 Bapak Ibu itu ada. Ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu sebenarnya sudah belajar didasari di modul 1-2, yaitu bagaimana Anda memberikan pengaruh lingkungan. Masih ingat gambar pengaruh itu Bapak Ibu? Nah itu. Ya, kemudian terkait modul yang sudah saya pelajari, saya belajar bahwa untuk mencapai visi perlu kerjasama, betul, perlu kolaborasi dari warga sekolah, seluruh warga sekolah termasuk komunitas ya Bapak Ibu. Selama ini saya cukup kesulitan membangun kesadaran para rekan guru agar mau melaksanakan program yang akan mendukung visi.
tips prakteknya bagaimana? Ini juga akan dipelajari di modul 22. Oke, bukan saya nggak mau menjawab, saya tahu, tapi kalau saya jawab Bapak Ibu, saya nanti nerangin modul 22, Bu. Kasihan nanti instrukturnya nggak kebagian jatah ngajar. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sabar ya Bapak Ibu ya, beberapa pertanyaan akan terjawab di modul berikutnya. Oke, sabar aja Bapak Ibu. Tahan, keluarkan lagi pertanyaan saat modul 22 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dijawab di situ. Oh, ini loh. Bapak Ibu akan belajar keterampilan sosial emosional. Bagaimana saya menggerakkan orang lain. Jelas Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah jelas Bapak Ibu, berarti kita sudah di bagian akhir modul kita, Bu. Oke, saya akan sedikit. Sebentar. Ya. Jadi kita sudah belajar Bapak Ibu tentang bagaimana kita membuat visi, kemudian bagaimana visi itu diwujudkan, ya Bapak Ibu, dengan melalui paradigma buat dulu prakarsa perubahan, lalu membuat baca. Prakteknya Bapak Ibu akan didampingi oleh PP dan Fasil. Ya Bapak Ibu ya. Selalu ingat, buatnya seperti ini, seperti ini. Waktunya memang nggak banyak ini, sayangnya kalau banyak saya akan dengan senang hati membuka, tapi karena nggak banyak, saya harus mengatur-atur materi supaya, yang penting Bapak Ibu paham dulu caranya. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas, silahkan Bapak Ibu bertanya ke saya secara pribadi, boleh. Ya Bapak Ibu ya, nomor WA saya silahkan tanya ke admin. Ya, sudah saya beritahukan. Oke, silahkan. Nah, yang penting dari apa yang kita pelajari, Bapak Ibu, ada hal yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Ada hal yang masih perlu diperdalam lagi? Silahkan Bapak Ibu. Oke. Ya, Bu Tara, silahkan Bu Tara. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Langsung saja ya Pak. Ya. Jadi berdasarkan tadi setelah belajar kan sebelumnya saya memahami bahwa pembuatan visi itu sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya. Tapi berarti boleh diperbaiki dan berarti kita boleh hanya fokus pada satu dimensi profil pelajar Pancasila ya Pak. Silahkan Ibu yang buat, Ibu yang menentukan, Ibu yang memilih. Siap. Terima kasih. Tapi ingat ya Bu. Ingat nilainya ya Bu ya, ingat profil pelajar Pancasila dan ingat nilai dan filosofi KHD. Jadi jangan di luar nanti. Ya, silakan Ibu yang milih mana yang menurut Ibu saya ingin lakukan. Tapi yang penting ini loh yang ingin saya terapkan. Karena nantinya kan Ibu kan kalau lulus kan langsung menerapkan di sekolah ya Ibu ya. Iya. Jadi terima kasih Pak. Sudah dibuat di sini kan nyaman. Oke. Yang lain silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita akan refleksi dulu. Silahkan tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Satu hal yang membuat Bapak Ibu optimis. Ya, setelah ikut modul ini, Bapak Ibu tulis saja jawab nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, Bapak Ibu tuliskan visi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, mungkin sudah Bapak Ibu rubah. Boleh tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, coba tuliskan prakarsa perubahan. Yang kepala sekolah ya prakarsa perubahan kepala sekolah bagaimana, yang pengawas silahkan Bapak Ibu tulis. Silahkan Bapak Ibu saya tunggu di kolom chat. Bapak Ibu, saya buka kolom chatnya sambil saya baca. 1, 2, 3. Singkat-singkat aja Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang ya. Oke. Mewujudkan peserta didik yang berbudaya global. Oke. Itu ya Bu ya. Itu prakarsanya ya, prakarsa perubahan ya, Bu Tasmodia ya. Betul Bu. Bagus Ibu sudah bisa ini. Ya membuat prakarsa perubahan bagus. Oke. Kemudian membuat terwujudnya siswa yang adaptif, berprestasi, berkarakter. Oke. Ya. Aman, nyaman, berpihak pada siswa. Oke, ini visi ya Pak ya. Keragaman aset yang ada di sekolah adalah modal berharga. Oke, ini apa Pak? Visi atau apa ya? Atau apa yang bisa membuat Bapak optimis hari ini? Adalah kebiasaan disiplin positif untuk peserta didik. Oke Bu,
Bu Sri Nurhayati, coba Ibu cek di profil pelajar Pancasila, disiplin positifnya seperti apa, Bu? Dijabarkan agak lebih jelas ya, Ibu ya, visinya. Oke ya, Ibu ya. Jadi, coba Bapak Ibu lihat di profil pelajar Pancasila, Bu Sri Nurhayati. Saya optimis untuk menggerakkan komunitas. Oke, itu ya. Bu, mungkin bisa dilihat visi saya adalah menuntun siswa. Ingat, visinya kan harus ke siswa ya, Ibu ya. Jadi menuntun siswa bersama-sama untuk bergerak di dalam komunitas, itu bisa, Putara. Oke, Bu Maria. Oh, ini hal yang membuat optimis ya. Tuh, oh ya, betul, boleh. Bu Maria, yang membuat saya optimis adalah saya tidak lagi melihat kelemahan saya. Betul, fokus pada aset yang Ibu miliki. Sip. Saya optimis karena di sekolah punya SDM yang banyak dan mudah-mudah untuk berkolaborasi. Wah, keren ini Bu Siti Juwaria nih. Untung deh dapat sekolah ya gitu ya. Oke. Saya semakin memahami cara membuat visi guru penggerak dengan benar. Oke, terima kasih. Ibu atau Pak Datuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dan berjiwa pemimpin. Ini visi ya. Kalau visi, oke, ini betul nempel di pelajar Pancasila ya, berakhlak mulia itu ada. Oke. Berjiwa pemimpin mungkin bisa dilihat di profil pelajar Pancasila apa yang bisa dijabarkan dari situ. Ibu Nadia Fauziah, terwujudnya peserta didik yang berakhlak karimah dan berkarakter mandiri, berkolaborasi kreatif. Ya, oke, itu visi ya Bapak Ibu ya. Saya ingin menggerakkan komunitas yang dari sekolah. Oke, pertanyaan nomor 1 yang optimis. Hal yang optimis saya wujudkan, impian saya adalah mewujudkan impian saya dengan optimal bersama teman berkolaborasi. Oke. Bu Sri Nurhayati, untuk peserta didik yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dengan menerapkan disiplin positif dalam beribadah. Bu, coba Ibu cek menerapkan disiplin positif dalam beribadah itu ada nggak, Bu? Nanti besok pada saat Ibu ketemu disiplin positif, ini hati-hati Ibu, ini bisa jadi persoalan. Jadi lebih baik Ibu mengatakan mendidik peserta didik yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena itu ada semua di profil pelajar Pancasila. Oke, mewujudkan siswa yang cerdas, berakhlak, dan bahagia. Oke, cerdas di profil pelajar Pancasila mungkin Ibu bisa tulis mewujudkan siswa yang mampu bernalar kritis, berakhlak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih enak ya Bapak Ibu ya. Yang buat optimis adalah hal kecil adalah mulai dari hal kecil. Oke, hal baru, mewujudkan peserta didik berkarakter. Ketika Bapak Ibu membuat visi, jangan ditulis profil pelajar Pancasila ya Ibu ya. Jadi mending dijabarkan aja. Misalnya mewujudkan peserta didik yang mempunyai karakter bernalar kritis dan punya ide-ide baru. Jadi jangan ditulis dengan profil pelajar Pancasila. Gitu ya Ibu ya. Ini masukan dari saya Bu Fitri. Oke. Bu Eti, mewujudkan peserta didik yang kreatif guna. Yes, oke. Sip. Mewujudkan siswa yang kreatif melalui pemanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke, ini lebih baik begini Bu, mewujudkan siswa yang kreatif. Kalau sudah melalui pemanfaatan teknologi, ini khawatirnya udah jadi manajemen Bapak Ibu. Ya. Putara, saya optimis karena sekolah banyak SDM. Oke. Visi menjadi siswa yang lebih religius dan berbudaya. Lebih religius Bapak Ibu mungkin mewujudkan siswa yang mencintai Tuhan Yang Maha Esa atau apa ya Bapak Ibu ya, dan mengenal budaya global misalnya. Nah, itu lebih kelihatan profil pelajar Pancasilanya. Saya optimis dengan pemahaman kuat dan materi akan baik, terima kasih. Menjadi peserta beriman. Oke, boleh mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin prakarsa perubahan. Boleh Bapak Ibu kalau prakarsa perubahan. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, membentuk budi pekerti yang sesuai dengan karakter. Nah, Bu Heni tidak perlu menulis dengan profil pelajar Pancasila, Ibu tulis saja esensinya apa Bapak Ibu. Misalnya, membentuk budi pekerti yang sesuai dengan karakter dan budaya nasional Indonesia dan mengenal kebinekaan global misalnya. Nah, itu. Bu Kusnul Khotimah membersamai untuk terus belajar sepanjang hayat, mandiri, berakhlak mulia.
Oke, itu visi pribadi Ibu ya. Oke. Terima kasih. Kemudian apa lagi ya? Oke. Bu Reni yang membuat saya optimis. Oke, terima kasih Bu Reni. Oke, kembali Bapak Ibu tidak perlu menulis dengan karakter profil pelajar Pancasila ketika membuat visi dan prakarsa perubahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Menarik sekali nih. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika belum jelas, please don't hesitate to call me ya. Jangan ragu-ragu untuk boleh, kalau memang diizinkan boleh Bapak Ibu kontak dengan saya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu please don't hesitate to contact your facilitator and PP Bapak Ibu ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya dengan fasilitator dan PP Bapak Ibu. Oke, mengembangkan kompetensi murid dan kompetensi guru. Oke, ke arah mana nih Bu kompetensinya ya? Diperjelas. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu dengan senang hati saya ingin menerima umpan balik Bapak Ibu. Tolong tulis di kolom chat 1-2 kata yang memberikan umpan balik kepada saya. Apapun umpan baliknya, it's okay. Mau positif mau negatif saya terima, tentang bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada Bapak Ibu hari ini. Silahkan Bapak Ibu tulis. Saya sambil bacakan. Terima kasih Bu Tara. Oke, terima kasih prakarsa dan peserta didik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang nggak bingung ya Bapak atau Bu Deka nih, Pak Dek sudah nggak bingung ya membuat prakarsa perubahan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak atau Ibu Roh Dalela. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau salah menyebutkan nama. Alhamdulillah, semoga menjadi penguatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini benar-benar loh ya. Kalau memang nggak jelas ngomong aja Bapak Ibu. Jadi saya akan memperbaiki diri nih ceritanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, betul durasinya. Mohon maaf, saya tadi di depan saya sudah mengatakan durasi. Oke, kita akan agak lebih Bapak Ibu. Saya sudah mencoba untuk memotong tapi nggak bisa Bapak Ibu terus terang ya. Saya korbankan aja durasi, yang penting Bapak Ibu paham. Oke, terima kasih. Semoga kita ketemu lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sekali. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk masukan durasinya Pak, betul memang. Ya, semoga Bapak Ibu bisa membuat visi dan mewujudkannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bahagia Bapak Ibu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tetap semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu. Izinnya ya Pak.